Bismillahirrahmanirrahim. Dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio Peradaban Islam Jakarta, Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Jesi, apa kabar? Hari ini semoga Mitra Jesi dalam keadaan sehat selalu dan selalu bahagia. Mitra Jesi, siang ini di program Spirit Jesi, Dara akan membahas seputar keputusan Dara seperti sekarang ini. Dan tentunya di samping Dara sudah hadir ya, Mitra Jesi bisa lihat telepon Mitra Jesi, dari handphone Mitra Jesi sudah ada Bu Sunarti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Ya, Bun, sebelum kita ngobrol kepemimpinan seorang wanita, ya apa sobat IndiHome. Oke. Terima kasih Mbak Dara. Sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya sudah bisa bergabung ya dengan Radio JSJ. Oke. Mitra JIC di rumah dan dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Diberikan kemudahan, kelancaran dalam aktivitasnya hari ini. Nah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, perkenalkan, saya Sunarti. Saat ini alhamdulillah saya diamanahi menjadi manajer payment collection di Witel Jakarta Utara. Nah, manajer payment collection mungkin agak sudah terbiasa ya mendengar payment collection. Nah, itu kalau di bahasa umumnya itu mungkin bagian penagihan. Bagian gitu. penagihan. Jadi saya membawahi teman-teman yang suka ke rumah-rumah tuh untuk nagih-nagih telepon yang tertunggak. Ya. Seperti itu. Nah, kebetulan alhamdulillah saya dikaruniai 3 orang anak dan 1 orang suami. Ya. Kebetulan anak saya udah besar-besar semua nih, alhamdulillahnya ya. Saya juga sudah lumayan lama di Telkom. Sudah berapa lebih tahun? Dari 31 tahun. 31 tahun. Iya. Berarti sejak anak-anak masih kecil. Belum lahir malah ya. Belum lahir. Anak-anak belum lahir saya sudah bergabung di PT Telkom. Dan di Jakarta Utara juga ini saya baru 2 tahun. Baru 2 tahun ini saya di Jakarta Utara. 1 Desember 1989. Nah, sebelumnya selama 30 tahun saya di Witel Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Iya. Jadi di Jakarta Utara baru 2 tahun. Baru 2 tahun ini. Nah, mungkin itu aja perkenalan singkat dari saya. Oke, terima kasih. Menarik sekali ya, seorang ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mitra Jesi, karena tema kita tentang kepemimpinan wanita di era modern seperti sekarang ini. Nah, mungkin Mitra Jesi ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar. Ketik aja pertanyaannya tentang bagaimana wanita memimpin di kesibukannya ibu yang di dan juga menjadi pemimpin mungkin di tempat bekerja gitu ya. Nah, ini kan ada peran yang harus prioritas ya Bunda. Iya, betul sekali. Dan biasanya kalau ibu-ibu itu ya, maksudnya kalau ibu-ibu kan apalagi udah punya anak ya Bun, pasti banyak iklan-iklan. Ketika kita mau melakukan pekerjaan tiba-tiba ada jeda di anak gitu ya. Itu ya pasti dirasakan para ibu di rumah ataupun yang ibu juga bekerja gitu. Nah, sebelum saya tanya nih, karena sebagai ibu bekerja juga seorang ibu dengan 2 anak yang saat ini juga masih balita. Lagi repot-repotnya ya? Lagi repot-repotnya. Tapi bukan menjadi penghalang buat kita untuk terus berkarya ya Bun. Oke, Bunda boleh dong cerita perjalanan karirnya sampai bayangin 30 tahun lebih ya. Iya. Mengawali karir di Telkom sampai saat ini masih berjalan? Masih, alhamdulillah. Ada lagi pensiun. Sebentar. Oke, boleh Bun cerita perjalanannya. Oke,
Mitra JIC yang saya banggakan, semoga masih mengikuti ya. Sebenarnya judulnya wah banget nih. Saya sampai kaget Bang Meika bikin judul wah banget. Sebenarnya saya nggak seperti itu. Mungkin saya seperti ibu-ibu yang lainnya, juga seperti bukan pemimpin mungkin ya, pemimpin manajer lini gitu. Jadi bukan pemimpin banget gitu. Iya. Ya seperti itu yang seperti saya ceritakan tadi. Saya menjadi pemimpin itu yang benar-benar dibilang pemimpin mempunyai teman-teman yang harus dikelola gitu. Itu baru 2 tahun itu Mbak. Baru 2 tahun ya. Bayangkan 10 tahun lokasi lama, tiba-tiba saya di lokasi baru dengan langsung menjadi wah, Masya Allah. sesuatu banget kan ya. Teman-teman baru, lingkungan baru, semua serba baru. Perasaan yang baru. Waduh, amanah baru pula. Amanah baru. Waduh, saya belum pernah tuh merasakan ini gimana nih. Aduh, perasaan saya tuh campur aduk banget gitu. Aduh, bisa nggak nih saya ya? Bismillah lah ya, karena memang sudah menjadi amanah, tentunya harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya ya. Ya udah, Bismillah lah, saya coba tuh. Wah, udah bingung tuh saya. Wah, gimana nih kebetulan saya kan ditempatkan awalnya saya ditempatkan menjadi manajer finance. Manajer finance itu kebetulan kita cukup solid ya. Jadi kenal lah seluruh Jakarta. Jadi kita ada beberapa wilayah ya. Wilayah semua wilayah kan ada itu Telkomnya. Nah, kebetulan itu solid. Nah, jadi alhamdulillahnya saya nggak kesulitan untuk bergaul dengan teman-teman finance terutama ya. Tapi kan dengan unit lain saya belum pernah tuh. Belum kenal siapa-siapa, boro-boro kenal kan. Ngelihat orang juga nggak kenal siapa saya gitu. Iya, betul. Nah, alhamdulillah memang ya kalau kerja apapun kita berada, kita cuma harus totalitas. Nah, sehingga dengan itu dengan mungkin ya bukannya sombong atau apa ya, segala yang kita kerjakan itu harus totalitas lah, sehingga ketika kita dipindahkan kemana aja itu sudah siap. Jadi nggak ketakutan lagi. Nanti di sana gimana gitu, enggak ya. Nah, dengan modal itu saya pede aja. Oke, gitu. Dengan modal kesiapan. Nanti tugas ngapain belum paham. Sudah. Tentunya kebetulan kan kalau di finance itu sudah, sama ya. Sama. Di semua area juga sama. Nah, ya udah berbekal dengan itu saya apa yang harus saya lakukan. Gitu. Karena kan kebetulan memang bidang saya ya. Nah, jadi ada berbekal itu saya ya bismillahirrahmanirrahim saya maju. Alhamdulillah gitu. Ya mulai saya juga senang sebenarnya saya tuh gabung di MTTG. Kalau di Telkom itu namanya MTTG, Majelis Taklim Telkom Group. Ya. Iya. Jadi saya sama pengurus MTTG di situ juga. Nah, udah saya kenal. Terus Sekar, saya juga tergabung di dalam Sekar. Sekar itu kawan. Pengurus-pengurus Sekar. Nah, juga membantu lebih mudah beradaptasi di lingkungan baru gitu. Nah, itu gunanya ya berorganisasi ternyata. Itulah. Alhamdulillah ya dimudahkan lah untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Ya awalnya sih seakrab aja gitu maksudnya. SKSD gitu. Pokoknya nih ada teman suami saya, kebetulan alhamdulillah teman suami saya juga orang Telkom kan. Nah, pasti dia punya teman tuh di Jakarta Utara. Nah, saya pede aja. Saya kenalin gitu, saya istrinya ini loh gitu. Itu cara saya berkomunikasi di awal gitu. Nah kemudian ini udah kalau untuk di finance fine alhamdulillah biasalah sudah. Nah setahun kemudian saya dipindahkan lagi di namanya payment collection ini yang sekarang. Nah kalau finance itu kan sifatnya support. Nah kalau di paycall itu sifatnya tracker. Nah bayangin dari support menjadi striker. Tantangan baru lagi nih. Benar. Nah, ya kan baru setahun sudah pindah dengan lokasi yang baru. Tadinya kita nggak pernah ikut rapat, maksudnya rapat tuh nggak intens, mungkin sekadar namanya support ya. Pasti nggak terlalu seperti striker gitu. Lebih lah. Tiba-tiba saya harus mengelola. Di situ kan ada namanya CTB ya. CTB itu teman-teman yang menagih ke lapangan. Nah, itu ada 15 orang. Ada 15 orang. 15 orang itu ya laki-laki semua. Dan itu di bawah iya, itu laki-laki semua. Wow, luar biasa. Luar biasa. Bagaimana saya harus
memulai gitu ya. Saya bingung juga tuh. Waduh, gimana nih? Nah, itu 15 laki-lakinya, belum nanti perempuannya, belum nanti total ada 25. Total 25 Iya, dengan 25. karakter yang berbeda. Berbeda-beda. Nah, kayak masuk di sarang apa gitu ya. Oh, saya sempet, aduh, bisa nggak ya gitu. Ya Bismillah lah. Ya saya bilang itu, segala sesuatu yang kita lakukan harus memang dengan totalitas dan ikhlas tentu saja ya. Ya, lakukan dengan ikhlas. Insya Allah lah, pasti ada jalan segala macam. Nah, disitulah saya banyak belajar, banyak sekali belajar. Maksudnya, oh ini yang menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Bagaimana memanage banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda. Bagaimana terus kebanyakan mereka anak muda ya. Iya. Anak muda itu kan, nah kebetulan saya juga anak saya udah besar-besar. Iya. Saya juga ngerti lah, enggak sedikitnya seperti apa sih mereka maunya. Betul, gitu. betul. Anak-anak itu kan lebih santai ya, nggak Iya. kayak saya gitu. Saya udah generasi apa gitu. Sesuatunya pengen cepet selesai. Kalau selesai itu udah beres. Anak-anak kan nggak begitu. Dia sesukanya. Sesukanya Nah, dia. sesukanya dia mau lakukan kapanpun, yang penting kan selesai. Nah, ya, itu yang lebih harus kita pendekatan ya. Pendekatannya harus Pendekatannya harus tahu bagaimana mendekati biar mereka tuh nggak merasa kayak disuruh-suruh terus. Apa disuruh kan orang sebel ya disuruh-suruh. Pasti nggak mau mereka disuruh-suruh. Nah, gimana caranya biar kita jadi tim yang bagus gitu. Oke. Nah, tapi di samping juga saya selalu menanamkan ya hal kepada teman-teman itu. Apa tuh? Ucapkan. Kalau kata orang-orang sih magic word. 3 magic word. Tolong, terima kasih, maaf. Tolong, terima kasih, maaf. Ya, itu selalu saya bilang. Kalau apa-apa, tolong jangan lupa. Terus ucapkan terima kasih. Nah, itu kayaknya itu anak-anak tuh pertama-tama bingung kali ya, karena sebelumnya nggak pernah ada seperti ini, nggak ada gitu. Ya terus ya ikhlas, bekerja tuh harus ya bisa lah ya, jujur segala macam itu pasti harus. Nah kayak gitu. Nah ya memang bukan tantangan yang mudah ya. Cuma segitu aja saya masa kesulitan gitu. Nah seperti yang tadi Mbak Dara bilang ya, saya punya keluarga di rumah. Betul. Nah alhamdulillahnya suami saya juga Telkom ya. Jadi dia mengerti tahu banget ya. Ngerti banget Jadi ya. tahu Bagaimana kondisi di Telkom itu seperti apa. Kadang-kadang kan sewaktu-waktu dipanggil, sewaktu-waktu ditelepon, sewaktu-waktu ini harus siap. Nah, kapanpun harus siap. Lagi jalan juga sama anak-anak, tiba-tiba disuruh zoom. Tempat berhenti dulu. Nah, anak-anak juga kan udah besar ya. Jadi mungkin nggak sesuai Mbak Dara ya. Waktu saya kecil juga, waduh itu udah luar biasa repotnya. Luar biasa. Wah, ngatur waktunya susah banget kan, atur keluarga. Tapi karena anak saya sudah besar, alhamdulillahnya pada saat saya menjadi ya pemimpin mungkin ya. Nah, saya mungkin kalau untuk keluarga ya tidak terlalu, bukan menjadi beban ya, tidak terlalu bikin saya repot gitu, karena mereka sudah besar dan mereka support, mengerti lah ya. Suami saya juga orang Telkom yang sangat mengerti sekali, wah pokoknya mendukung sekali, support sekali gitu loh, maksudnya oh memang kewajibannya seperti itu gitu. Jadi nggak pernah ngeluh. Terima kasih juga nih kalau udah dengerin ya. Biar komentar di rumah. Nah, ini biasa perjuangannya tentu bukan hanya ya tadi dikatakan 30 tahun lebih ya. Merintis karir dari awal sampai sekarang bisa menjadi bagi timnya gitu ya. Perjuangan tadi disebut oleh Bunda bahwa sekarang udah gitu, anaknya sudah mengerti, ditambah suami juga sama-sama satu instansi. Iya, jadi sedikit paham gitu ya dengan yang kerja gitu ya. Kami juga untuk tetap prioritas keluarga gitu ya. Ada yang menarik nih mungkin juga ini perwakilan ya, pertanyaan dari para ibu yang masih memiliki anak balita. Tentu kan ibu sudah melewati fase gitu ya, ibu sudah melewati itu. Kami menunggu ingin mendengar bagaimana mengatur waktunya ya antara karir kerjaan atau
ibu rumah tangga. Rumah tangga. Oke. Ini ya. Ketika saya anak kecil, Iya, saya Bun. biasa Hmm. jadi pemimpin seperti sekarang. Hmm. Nah, mungkin waktunya juga lebih fleksibel. Hmm. Tidak seperti yang harus jadi pemimpin dan baik setiap. Oke. Nah, kalau pada saat itu kan saya masih pegawai biasa, masih seperti sama saya butuhkan buat anak-anak, saya bisa selesaikan dulu pekerjaan, saya izin. Kalau anak sakit terutama nggak mungkin kan tiba-tiba kerjaan. Nah, tapi saya usahakan saya kerjaan hari ini selesai hari ini. Jadi kan kecil ya, tiba-tiba mas malam-malam tahun dan kita, nah kan nggak enak ya. Saya selalu gitu, pokoknya selesai hari ini, sehingga kita nggak tahu jadi besok tiba-tiba saya harus mengantar anak ke rumah sakit. Nah, itu kan saya harus minta izin tuh. Nah, kalau tidak kan beban juga tidak merasa terluka. Kalau cuti juga gitu saya. Kalau cuti apa yang saya harus kerjakan saya siapkan dulu semuanya. Nah, baru saya izin cuti. Nah, seperti itu. Pokoknya segala sesuatunya saya berusaha lah. Apalagi nama juga saya tuh jadi anak saya kecil tuh bedanya tuh sedikit banget. Jadi 5,5 tahun, 3,5 tahun, dan 2,5 tahun. Tiga gitu ya. Maksudnya punya balita 3. Anak tiga yang jarak kan bukan sakit pasti ada aja. Ada aja. Nah, iya. Ganti-gantian aja tuh. Satu sembuh, satu sakit, satu pasti ngerasain demam darah ya. Belum lagi kalau mau berangkat drama dulu. Iya, nggak mau ditinggalin. Ikut. Wah, itu benar-benar. Ya kayak gitulah maksudnya ya. Segala sesuatunya memang kita harus bisa bagi-bagi waktu memang. Kayak anak-anak juga sempat protes tuh waktu masih kecil. Oh iya, kenapa sih? Itu ibu setiap hari bisa jemput aku, tanya gitu. Kok nggak jemput aku? Ibu jemput aja. Satu saya buat nungguin anak saya antar jemput. Itu anak TK ya. Nah, terus kalau dia ada sekolah kan besar ini, nah itu Allah saya akan buat nemenin. Nah, jadi kecuali memang banget saya tidak bisa nemenin, pasti saya bilang, ibu nggak bisa nemenin, mbak dulu sama. Berarti ada atau nenek. Nah gitu saya bilang, kalau nggak mau sama ibu ya udah berarti sama ibu. Gitu maksudnya. Saya ingat banget waktu anak saya masih kecil. Nah, dia pergi ada acara kan yang kecil, saya nggak bisa ngantar. Mbaknya kebetulan. Saat dia ingat loh sampai sekarang sih enggak. Waktu itu gitu, aku pergi ke Ancol nggak sama ibu, sama Ucu. Maksudnya kayak gitu. Makanya nggak boleh, mungkin kerjaan penting ibu-ibu ya, nanti ibu-ibu muda nih senangnya kan tahun pasti. Nah, inget ya, anak itu pasti ingatannya kuat sekali. Iya, betul. Ya Mbak Dan, benar. Masih punya anak baru, sempatkan lah maksudnya. Kalau anak kita butuh, ya nggak mungkin lah atasan nggak ngizinin. Kalau untuk keluarga, apalagi untuk anak yang masih kecil. Nah, itu aja mungkin Mbak Dan tipsnya. Jadi ini kalau dari simpulkan sih ya, Mitra JC, antara pekerjaan, kalau pekerjaan kantor mungkin bisa ketika kita izin bisa didelegasikan ya Bunda. Pekerjaan rumah pun kita delegasikan ke kita percayai, seperti yang Bunda Sunarti sudah jelaskan tadi bahwa dia punya mbak ya, kalau kita manggilnya mbak ya, punya mbak yang menjaga anak-anak, menjaga sang buah hati ketika kita bekerja. Jadi memang kita nggak bisa dibilang kalau mom hebat, mom strong itu kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, maksudnya nggak bisa dikatakan segala sesuatunya kita nggak bisa kerjakan dalam waktu bersamaan gitu ya. Dan tidak bisa sendiri ya. Tidak bisa sendiri ya, butuh bantuan orang lain, betul Bun, butuh suami ya, dan juga butuh kerjasama anak-anak gitu. Kalau anak-anak yang nggak mau tetap ya kan repot juga nih kita nih mau berkarya gitu ya Bunda. Oke, Masya Allah. Nah Bunda,
eh, tantangan yang dihadapi Bunda ketika saat menjadi seorang pemimpin di dalam satu tim gitu ya? Apa Itu seperti yang tadi saya bilang, karakter berbeda-beda. karakter yang berbeda Iya. ya? Kita harus menyatukan visi dulu nih. Kita mau apa? Nah, kadang-kadang juga udah sepakat tapi di belakang mereka ngomong beda. Oh iya. Iya kan? Di Sering depan banget. di depan iya, Iya. tapi tidak di jalan. Sepakat semua. Siap bu. Besokannya kan satu japri. Iya, Bu, saya nggak setuju kayak gitu. Nah, berarti kan nggak komitmen. betul Nah, sekali. makanya tuh saya besoknya pasti kita kumpul lagi. Itu ngabisin waktu banget. Gitu. Ya. Makanya saya selalu tanya ucapan yang keluar itu, saya bilang tolong disepakati dulu. Kalau sudah menjadi keputusan, tolong dijalankan. Saya bilang jangan nanti ada yang japri gitu loh. Nah, maksudnya jangan iya aja. Jadi beranilah berpendapat. Kalau Gitu iya maksudnya. iya gitu ya. Kalau iya kan Kalau kita memang musyawarah. keberatan sampaikan gitu ya, Kan kita Bun. musyawarah ya. Maksudnya apa sih yang bikin kita nyaman semuanya? Kita kan kerja ini nggak cuma kerja, tuntutan harus cari nafkah, tapi kan harus nyaman di tempat kerja. Gimana kalau nggak nyaman dengan suasana kantor, dengan suasana teman-teman gitu kan? Gak enak banget kan? Iya. Nah, makanya harus sepakat dulu nih gitu. Maunya gimana? Tempat kerja itu seperti rumah. Karena kita kan lamaan di tempat kerja loh dibanding dengan di rumah. Iya. Bener nggak sih? Di rumah kayak cuma buat tempat Iya, tidur doang ya. di jalan lagi. Ya, kalau jalannya macet. Nah, di kantor lebih banyak. Kalau nggak enak hubungannya gimana coba Mbak Dara? Kan nggak enak banget. Betul, Bun. Nah, itu maksud saya tolong sama-sama jangan egois lah. Ya kalau memang pendapat kita tidak disetujui sama teman-teman, dia harus terima gitu. Nah, kita kan terbaik nih. Kan juga bukan buat kebaikan kita sendiri-sendiri, tapi buat kebaikan yang kita juga. Betul. Ya gitu Mbak Dara. Itu namanya kerja tim ya, Bun. Iya betul. Kalau punya pendapat sendiri, ngerjain sendiri berarti kerja sendiri. Oke, ada pertanyaan nih Bunda dari Ya, gimana? Rani Cinta. Ya. Mudah-mudahan salah ya penyebutannya. Siang Bu, Rani dari Supervisor ya, Jakut mau nanya bagaimana cara membagi waktu antara kerjaan dan tanggung jawab sebagai istri dan ibu untuk keluarga kita. Oh, Rani supervisor apa? Jakarta Utara. Rani, oke. Gini Ran, seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya ya. Nah, kita harus pintar-pintar membagi waktu antara kerja dan rumah. Nah, kalau kewajiban kantor emang harus dijalankan ya, karena memang kita bekerja di situ, mencari nafkah di situ. Iya, Nah, betul. kita bertanggung jawab dong terhadap pekerjaan kita. Nah, nggak boleh juga mentang-mentang ini tinggalin aja. Seperti saya bilang tadi, kalau memang anak-anak butuh di rumah, Iya. kita persiapkan apa yang harus kita lakukan nih sebelum kita melakukan cuti. Oke. Nah, persiapkan nih. Kalau yang belum selesaiin dulu atau limpahkan ke teman yang bisa melakukan itu. Kan kerja ya. Jadi kan nggak keteteran lah istilahnya ya. Oke. Target terlampaui di kantor, anak-anak juga bisa bersama kita. Jadi keduanya kan bisa jalan Ya. seiringan. Tadi ya didelegasikan ke rekan kerja. Kalau di rumah bisa mendelegasikan ke anggota keluarga, misalkan kalaupun ada ada ibu yang bekerja terus di rumah nggak punya asisten ya, biasanya sih anggota keluarga yang lain kayak neneknya atau uaknya gitu itu bisa kerja sama gitu ya. Jadi nggak bisa semua kita kerjakan terus anak tetap harus sama kita harus kerja, anak dibawa-bawa kerja kan juga nggak mungkin gitu ya. Ya efektif juga. Nggak efektif, betul. Ya, maksimal nanti kerjanya. Betul sekali. Nah, kemudian ini Bun, ada pertanyaan juga nih dari Bioletir. Betul nggak ya tulis bacaannya? Katanya perempuan ini lebih dominan emosi daripada logika. Bagaimana cara mengelola supaya saat bekerja tetap bisa bekerja secara objektif, tidak terpengaruh emosi apalagi saat PMS. Nah ini nih perempuan nih Bun, selalu bermain banget dengan perasaan. Betul banget, ya betul banget itu, betul banget ya. Maksudnya perempuan itu memang lebih emosional, dia lebih menggebu-gebu. Segala sesuatunya itu pengen dicepet. Nah, kalau kita marah, ya udah marah saat itu, gitu maksudnya. Nah pasti seudahnya itu malu nih. Sesudahnya malu. Sebenarnya malu, ngapain sih? Kok sampai begitu ya? Nah itu juga benar banget tuh kita alami. Nah
banyak-banyak lah tarik nafas. Banyak triknya itu ya. Iya, Lagi kalau emosi. lagi emosi gitu ya, nafas, istighfar. Apa yang kan coba ditahan. Yang Apa yang sudah keluar itu kan ditarik. Iya. Dan kalau orang sudah sakit hati, oh bahaya banget. Gitu, walaupun Bang. dengan udah Iya, mengucapkan kata maaf ya Bun, tetap makanya. itu Iya, pasti berbekas kalau ya. waktu berbekas. Maaf tuh gampang diucapkan, tapi kan kata-kata yang sudah keluar dan didengar, wah, Nggak bisa ditarik nggak lagi. bisa ditarik lagi dan Atau diputar waktunya. ya mungkin itu aja tipsnya ya. Sabar, lebih sabar. Lebih sabar ya. Pokoknya diem aja, udah. Susah memang nahan emosi itu, susah banget. Susah banget nahan emosi ya. Apalagi perempuan, bener. Kalau kita pengen kan, maksudnya kesel gitu. Apa ngelihat yang nggak beres segala macam, Iya, masih betul, kesel. Bunda. Itu aja mungkin yang paling gampang gitu loh, istighfar. Kalau memang kita memang muslim ya, atau muslimah, istighfar sambil tarik nafas gitu, maksudnya udah diem, tenangkan dulu hatinya, baru kita bicara gitu. Jadi nggak langsung Jangan langsung dikeluarkan ya. Cuman itu memang butuh latihan ya Bun. Iya betul, latihan. Itu belum harus lagi pengalaman seperti yang tadi bilang. iya. Kenapa saya belajar kayak gitu? Karena saya pernah ngalamin. Apa namanya? Kita ingat-ingat lagi, omongan saya apa sih? Kok gitu loh. Maksudnya kan jadi orang-orang, kok gini sih ngomongnya gitu maksudnya. Kan gak enak banget gitu. Iya. Nah, itu langsung dikenang ya Bun, ucapan kita. Tadi ingat-ingat nih kalau ada kejadian, oh ibu kan dulu pernah gini. Kan malu. Gitu mungkin ya. Ini trik tentang mengelola emosi ya, lebih sabar. Iya betul. Lebih sabar, dan itu butuh latihan yang cukup lama ya, nggak bisa instan gitu ya. Butuh latihan yang cukup. Ditambah lagi kalau misalkan mau berangkat kerja ada persoalan di rumah, yang anak lagi misalkan GTM gitu, atau misalkan anak lagi malas belajar gitu, atau anak nggak mau berangkat sekolah, ini kan masalah nih. Iya. Belum lagi suruh buru-buru, udah telat Udah siang, bangunnya kesiangan gitu si anak gitu. ya. Luar biasa itu, harus pintar mengelola emosi. Dan tentunya ini bukan perkara mudah, walaupun gampang untuk diucapkan Mitra Jesi. Betul banget. Ngomong tuh lebih gampang, tapi ketika kita praktek, kejadian menimpa kita, waduh, luar biasa banget. Makanya gitu, bener banget. Iya. Harus dengan latihan ya. Iya, bener. Ngomong gampang, nasihatin orang gampang. Kita nggak ngalamin soalnya. Pada saat kita ngalamin baru kita tahu perasaan dia pada saat itu. Oh pantesan ya dia kesel. Oh pantesan ya dia marah. Kondisinya tuh kayak gitu. Kita sekarang kayak gitu, nah kayak gitu. Ya bener bang. Oke. Belum lagi pas mau berangkat macet di jalan. Wah stres ya. Udah ditelepon rapat nih gitu. Luar biasa. Ya, itulah perjalanan untuk menuju, memang banyak liku yang harus kita lewati, ada proses yang harus kita lewati. Nggak ujuk-ujuk Bu Sunarti sekarang menjadi yang seperti sekarang ini. Tentu betul. Prosesnya banyak di belakang gitu ya. Dengan berdarah-darah gitu. Masya Allah. Nah baik Bunda, ada pertanyaan lagi nih, bagaimana menjadi pemimpin, apalagi wanita ya Bun, tips bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana tadi ya sudah dibahas di awal, ketika di luar mungkin kita bisa menjadi pemimpin bagi tim kita, tapi ketika kita di rumah kita bisa menjadi pemimpin bagi anak-anak kita. Nah itu gimana Bun tipsnya, karena kan kadang tercampur nih antara pekerjaan dengan pekerjaan di rumah ya, pekerjaan di rumah dengan pekerjaan di kantor tercampur, pekerjaan kantor dikerjakan di rumah, pekerjaan rumah antar kembali ke Mbak Dara. Kalau pekerjaan di kantor itu nggak mungkin ya. Nggak, jarang banget ya. Nggak, maksudnya pekerjaan rumah kan otomatis ini ada pekerjaan yang belum selesai nih di rumah nih, kebawa nih kepikiran. Kepikiran ya, jadi bukan ke bawah ke bawah. Nggak mungkin nyuci piring kita pindah ke kantor gitu udah. Kirain apa nih PR anak-anak dibawa ke kantor. Iya, nggak mungkin gitu ya. Iya. Mungkin kalau untuk kayak gitu ya ini alhamdulillah lagi nih Mbak Dara. Saya kan ketika menjadi pemimpin itu anak saya sudah besar.
Nah, anak Nah, saya itu ini poin apa ya? mungkin poin keuntungan buat saya. Jadi saya nggak terlalu bingung ya, nggak terlalu bingung. Ini anak saya ada PR, anak saya ada ulangan gitu maksudnya. Nah itu mungkin keuntungan saya pada saat ini gitu. Ketika saya menjadi seorang pemimpin, anak saya sudah besar, sudah besar dan mereka juga ya yang sering kasih masukan gitu kan. Saya bilang tadi lingkungan saya kebanyakan muda-muda nih, anak muda-muda sepantaran anak saya. Nah kadang-kadang saya cerita sama anak-anak di rumah. Jadi teman curhat ya, teman berbagi. Emang gitu ya kalau anak-anak tuh, iya Bu, terus ibu harus gimana gitu maksudnya ya. Sharing jadinya gitu. ya. Terus maksudnya, ya ibu nggak boleh gitu lah kata gitu, ibu harus gini gitu. Banyak gimana ya biar anak-anak itu nggak ngerasa gimana gitu. Nah anak saya suka ngasih tips tuh gitu maksudnya kayak gini-gini. Nah jadi mungkin lebih, nah kayak ya seperti itu ya, maksudnya di rumah itu mungkin di mana-mana ibu yang paling dominan ya. Apa-apa tuh tunggu ibu, tanya ibu. Iya. Nah pasti gitu kan. Mau pergi tanya ibu. Mau pergi, bu jadi pergi nggak? Apa sih kalau ibu bilang nih, tanya ayah, kata ayah tuh tanya ibu. Dioper-oper ya. Iya, Padahal keputusan itu nah, mestinya di ayah ya. Iya, tanya ibu akhirnya gitu. Enggak, mesti gitu. Saya udah dulu gitu. Jadi sepakat nih mau kemana nih? Nah, ajakin kemana? Mau semua ya. Ya seperti itulah sebenarnya. Satu kata dulu gitu. Saya nggak mau tuh kalau anak saya satu ngambek, saya nggak mau pergi. Udah mending nggak usah jadi pergi. Gak enak jalanan. Iya. Di perjalanan satu mobil, diem-dieman. Iya. Gak nyaman kan? Gak nyaman. Nah, udah mendingan di rumah. Saya bilang gitu. Pokoknya kayak gitulah. Pokoknya ya kayak gitu. Kita gantian aja. Kalau saya marah, saya berusaha nggak marah. Kalau saya marah, suami saya nggak marah. Tapi kalau suami saya yang marah, saya juga nggak marah. Jadi jangan dua-duanya marah. Iya. Ya, tahan aja. Marah ketemu marah jadinya. Anak-anak kan jangan dimarahin sama sini, kan suka ada kayak gitu ya. Iya. Marah sama kakaknya nih. Adanya ikut ke bawah. Adanya ke bawah. Adanya juga ikut dimarahin. Pasti kayak gitu. Atau dibanding-bandingkan. Nah, jangan sekali-sekali membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Iya. Nah, mungkin itu ya. Jangan sekali-sekali membandingkan anak satu dengan yang lainnya, karena anak itu semua punya keunikan sendiri-sendiri, punya kelebihan sendiri-sendiri, punya kekurangan sendiri-sendiri. Nah, walaupun kadang-kadang kita nggak sadar, ya kakaknya ini rajin banget, sementara adiknya ini males banget. Males banget sih nggak kayak kakak. Nah, tambah males tuh adiknya pasti deh. Tambah males karena sudah dibilang males ya Bun. Karena itu kata-kata apalagi kalau terekam sama dia, oh ya udahlah males Kalau aku ngapain. juga dibilangnya males kok. Orang dulu iya benar. Kayak gitu. Ini jangan sekali-sekali membandingkan. Nah, maksudnya gitu. Mungkin niatnya mau motivasi ya, seperti kakak, tapi betul. mungkin bahasanya diperhalus lagi. Gitu, makanya jangan kayak gitulah. Terutama contohin ya, di rumah contohin. Oh, menjadi contoh. Ya lagi-lagi ya kalau menjadi contoh. orang tua itu harus menjadi contoh. Iya, pokoknya gini, kita nyuruh anak cuci piring. Sementara kita nggak pernah cuci piring. Atau gini yang gampang lah, sholat Ya. Sholat kan? Sholat. Emang ibu udah sholat? Dibalikin. Nah, makanya, kalau kita mau nyuruh anak-anak, sebaiknya kita sudah melakukan dulu. Jadi kita nggak dibalikin. Nah. Atau misalkan mungkin sambil setelah wudhu langsung mengajak anak untuk sholat bareng gitu ya. Gitu. Kayak gitu sering banget tuh. Emang ibu udah sholat? Dibalikin lagi. Nah, ini nih. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya menyuruh tapi tidak memberikan contoh ya Bu. Betul. Oke, Masya Allah ya. Jadi terus poinnya lagi adalah tadi ya kerjasama dengan pihak anggota keluarga. Nah, nih Bunda, tadi kan Bunda cerita bahwa bawahannya itu ada laki-laki, anak-anak muda semua, ada perempuan juga. Ada nggak sih anggota timnya yang khususnya laki-laki yang tidak suka dipimpin atau tidak bisa diarahkan? Gitu. Ada. Banyak ya. Banyak. Dengan karakter yang berbeda, tentu banyak karakter yang cukup unik juga ya Bun. Bener, memang. Kan suka seenaknya ya. Apalagi ngerasa gimana gitu terus. Ya, saya kembalikan lagi. Tujuannya bekerja itu apa sih? Oke. Ya kan? Tujuan kalian bekerja apa? Menafkahi anak-anak, menafkahi keluarga. Ya kan, memberi nafkah kepada keluarga. Nah, itu dulu. Nah, berarti kan kalau kayak gitu harus kerja sebaik-baiknya dong. Ya kan? Iya. Ya, saya bandingkan lah. Ini alhamdulillah, maksudnya kita masih bisa bekerja, punya penghasilan. Coba di luar sana. Nah, coba lihat tuh orang yang di situ. Akhirnya saya gitu aja sih yang saya ituin. Yang saya terapkan sama teman-teman tuh bersyukur.
gitu ya. Nah, syukuri apa yang ada sekarang, Iya. jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang ini yang kita punya, ayo kita pelihara, kita jaga, kayak gitu. Oke. Jadi memang setiap apapun di organisasi manapun pasti ada yang tidak suka, ya ada yang menentang kita. Tapi bagaimana kita harus lebih merangkul mereka ya Bun. Yang susahnya kalau mereka kompak. Kompak. Kok Kok- ketawa mereka? Kalau iya benar, kalau cuma 1-2 kita bisa atasin. Tapi Iya. kalau mereka udah kompak semuanya, itu repot banget. Itu pernah ngalamin Bun? Pernah Terus gimana Pernah ngatasinnya? kuat-kuatan dong ya, Iya. tahan-tahanan gitu. Siapa mau minta maaf duluan nih? Nah kita kan Gengsi ya. loh. Maksudnya kita udah arahkan loh, mereka bandel. Gitu. Kita kan merasa menang sendiri. Iya. Nah sementara mereka juga, kok ini nggak sesuai sih gini-gini. Mereka kok, yuk kompak. Coba kalau nggak ada kita, gimana dia? Nah, kan lagi kayak gitu tuh. Nah lagi-lagi nih, ya harus nggak mau harus salah satu ngalah. Oke. Nah kita obrolin bareng, cari jalan keluar gitu. Anak-anak kan emang kayak gitu tuh. Gitu ya. Ya, pokoknya ya intinya kayak gitulah Mbak. Segala sesuatu memang harus dibicarakan. Iya, Kadang-kadang komunikasi. kan, Ya. komunikasi. Kadang-kadang kan kita berpikir ya, tiba-tiba saya diem. Padahal saya diem tuh bukan karena, nah saya ada persoalan hari ini sama si A. Belum selesai. Saya ada masalah, maksudnya. Ngomong tuh sebenarnya saya ada nggak masalah, gitu. Tapi kan karena ada sesuatu mungkin saya jadi nggak ngomong sama dia, bukan karena marah ya, tapi anggapan dia pasti karena saya marah. Oh ibu marah nih sama saya. Padahal mungkin saya ada masalah lain sehingga saya nggak ngomong sama dia gitu. Makanya kadang-kadang tuh memang pikiran kita tuh tidak sama seperti apa yang kenyataan. Oke. Positif terus lah, positif thinking. Oke, positive thinking ya. Ya, terima kasih dari anonim ya pertanyaan tadi. Berikut pertanyaannya. Nah, ini minta tipsnya nih kayaknya Bun. Waduh, tips apa tuh? Tips menjadi perempuan yang energik dan bisa menginspirasi. Kalau energik itu sebenarnya mungkin karakternya ya. Kalau saya bilang sih dari karakternya masing-masing. Dari karakter Energik tuh, masing-masing. kalau energik itu loh, maksudnya orang kan juga dibilang energik itu berbeda-beda mungkin ya ininya ya. Penerimaannya gitu. Maksudnya energik menurut saya belum tentu energik menurut kamu gitu maksudnya. Nggak semua orang juga Tergantung bisa. siapa yang ini ya. Maksudnya energik itu seperti apa? Tapi memang mungkin kalau kalau bisa dibilang energik itu mungkin lebih ke suka lebih bergerak ya. Bergerak kayak nggak pernah capek mungkin gitu ya, nggak ada capeknya kesana kesini Kalau nggak ada mungkin capeknya. orang-orang luar bilang wanita strong gitu ya, gitu mungkin ya gitu. nggak ada lelahnya. Ya kayak gitu, itu kan kayaknya passion aja tuh kalau kayak gitu. Kalau saya bilang sih kalau kita nyaman, kalau kita enak, walaupun kita capek, kita harus kesana kesana seharian, tapi kalau kita nyaman melakukannya, kita senang melakukannya, nggak ada capeknya. Oke. Nggak ada tuh capek, senang-senang aja. Senang gitu. aja ya. Kalau kita bawa happy ya Bun. Gitu. Kalau kita udah belum mulai udah pasti belum udah capek duluan. belum jalan udah capek Iya. duluan ya. Oke, lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Masya Allah ya, banyaknya pertanyaan. Banyak yang nonton nih Bun. Waduh. Oke, lanjut ke Mas Tata nih. Wow, Mas Tata. Ya, nanya apa dia? Izin bertanya Bu, menurut Ibu lebih nyaman bekerja dengan rekan yang mampu atau yang mau? Sebenarnya kalau mampu itu, kalau mau itu lebih gampang diarahkan. Kalau mau lebih gampang diarahkan. Nah, karena dia mau, pasti dia akan mampu. Nggak mungkin kalau orang udah mau itu pasti dia akan mampu melakukan apapun. Nah, kalau udah mampu, tinggal diarahkan menjadi lebih lagi. Iya. Nah, yang penting mau dulu nih. Kalau belum udah nggak mau, ya pasti nggak mampu. Nah, tapi kan mau dulu nih. Ayo mau, yang penting mau. Pasti dia mau belajar apapun kalau udah mau. Asal ada kemauan ya Bun, pasti proses belajar itu dia tempuh. Iya. Tapi kalau hanya mampu, oh saya bisa, tapi nggak dijalankan. Betul. Itu dia Nah, kalau maksudnya. orang mau itu lebih itu loh. Lebih Ada action ya. udah gitu lebih penasaran. Lebih penasaran. Oh, kok saya nggak bisa sih gini? Oh ya saya mau belajar nih. Gimana sih caranya begini? Nah, Oke. lebih ada Ada keinginan untuk betul.
itu lebih ini pasti dia lebih ekstra untuk belajarnya. Oke. Jadi mampu atau mau lebih memilih yang mau ya Bun. Ya. Kalau mampu hanya sekedar mampu saja tapi nggak mau action percuma gitu ya. Sama kayak orang berilmu tapi nggak mau diamalkan ilmunya gitu ya Bun. Oke. Ini luar biasa ini ya. Terima kasih kepada Mas Tata, Duinoveria ya yang sudah berpartisipasi dalam program Spirit JC ini. Dan nih kita sudah di akhir perjumpaan nih Bun. Nggak terasa ya Bun, padahal masih mau nanya banyak nih. Nah ini pertanyaan terakhir mungkin dari Dara. Oh iya, kalau ibu waktu bekerja itu bikin apa jadwal kegiatan pasti ada ya, maksudnya ditempel sebagai pengingat atau gimana, karena kan yang namanya perempuan ini pikirannya kemana-mana bercabang-cabang gitu, ngurusin anak ya, entar masak apa gitu kan. Untuk pekerjaan kantor belum. Kalau Dara ya sebelumnya juga kewalahan gitu kan, ngerjain ini akhirnya nggak tuntas semuanya gitu. Itu gimana caranya supaya semua pekerjaan kita tuh bisa dilaksanakan, nggak ada yang tertinggal. Kalau untuk di kantor sih biasanya apa yang mau saya kerjakan besok itu udah saya pikirkan dari sekarang. Oh gitu. Kalau saya ya, besok saya harus ini, saya harus itu gitu. Saya udah ingat tuh. Biasanya saya tempel di depan meja tuh. Oh, ditempel. Di depan meja nih. Saya udah tahu nih. Oh, saya mau kerjain apa besok? Itu yang saya prioritaskan. Apa nih? Gitu. Nah, kalau di rumah, kalau untuk ya seperti tadi yang ada bilang, saya kan punya asisten gitu. Jadi mungkin saya lebih melimpahkan. Ini Mbak ya, hari ini masak ini ya, hari ini masak ini ya, gitu. Itu udah Mbak. Itu maksudnya. Nanti kalau di kantor saya punya lah dulu ya, maksud saya selalu yang saya bilang tadi, apa yang saya kerjakan besok itu pasti sudah saya pikirkan hari ini. Saya harus besok gini-gini. Nah kalau untuk masak seminggu biasanya, Mbak ini seminggu ya biar nggak bingung Mbaknya kan ya, kan bingung loh masak tuh tiap hari. Iya betul. Maksudnya nggak ada ide. Beda. Maksudnya yang satu suka ayam, yang satu suka ini, satu ngomong ini gitu. Iya betul. Nah itu biasanya saya susun tuh dulu ya seminggu. Nah kalau sekarang kan anak-anak senangnya GoFood, lebih instan. Betul sekali. Jadi nggak terlalu mikirin kalau anak-anak kecil ya benar kita mikirin tuh apa yang mau dimasak. Kalau sekarang anak-anak bebas mau makan apa ya, asalkan gitu. Terjaga nutrisinya ya. Satu lagi mungkin badannya kan anaknya masih kecil ya. Iya betul. Nah kalau dulu saya punya jadwal nih sama keluarga nih. Jadi minggu pertama saya ke rumah ibu saya. Nah minggu kedua saya ke rumah mertua. Minggu ketiga kita berenang. Minggu keempat baru di rumah. Nah, itu family time ya. Berarti maksudnya ya berenang ya makan lah, main mau ke time zone mau apa gitu. Nah itu selalu saya seperti itu. Waktu saya anak masih kecil ya, itu selalu gitu. Jadi dalam sebulan itu pasti kita ada kegiatan setiap minggu. Setiap gitu. minggu ada kegiatan. Keluar terus lah. Di rumahnya cuma sebulan sekali gitu. Tuh tips menarik nih buat Mitra JC dan Sobat IndiHome. Tips untuk family time dengan keluarga gitu ya. Kadang kan kita bingung nih hari ini mau kemana ya gitu. Itu bisa menjadi ide yang yang bisa kita lakukan di rumah ketika weekend. Ide dari Bu Sunarti yang minggu pertama misalkan ke rumah nenek dari ayahnya atau yang minggu kedua bisa ke rumah, ya karena memang kalau kita cuma satu doang ya Bun, nanti yang satunya iri kok nggak pernah main ke rumah nenek gitu ya. Nah yang minggu ketiganya mungkin kita bisa jalan-jalan. Minggu keempat baru di rumah full ya, Masya Allah. Jadi dapat insight baru nih Mitra JC. Bu Sunarti, Masya Allah banyak banget ilmu yang didapat hari ini. Dan sebelum kita tutup ya, ada tips khusus nggak nih untuk para Mitra JC dan Sobat IndiHome? Aduh, kalau tips khusus mungkin enggak ya Mitra JC. Mungkin saya ini ibu-ibu sekarang ibu muda nih, lebih modern. Walaupun nanti saya ngomong, mereka tuh belum ngerasain seperti saya. Ya, jadi ketika nanti saya juga gitu, waktu masih muda dulu, apa yang ibu saya omongin, saya cuekin aja. Dicuekin ya, karena belum ngerasain ya. Nah, ternyata ketika saya udah menjadi orang tua,
Nah, oh ternyata omongan ibu saya bener loh dulu. Ya, iya. Kita nggak boleh begini, kita nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu gitu. Nah itu mungkin teman-teman Mitra JIC dimanapun berada dan sobat IDHOPE ya. Nah coba deh, maksudnya dicoba apa yang dinasehatkan sama orang yang lebih tua dari kita, karena mereka tuh nasehatin, bilangin itu pasti karena pengalaman sebelumnya. Iya. Nah mereka kan ingin kita lebih baik, Betul. dibanding dengan mereka dulu, Iya. gitu. Nah seperti itu yang saya rasakan ya. Saya merasakan tuh ketika saya menjadi orang tua seperti sekarang, baru saya, oh ternyata memang bermanfaat, berguna, betul apa yang mereka bilang, gitu. Nah mungkin boleh dicoba, gitu, maksudnya jangan dicuekin tuh kalau orang tua kita lagi nasehatin, kadang-kadang aduh apaan sih ibu rewel banget ya. Pasti kan gitu, ngomongnya ini mulu gitu, maksudnya mungkin gitu ya. Dengarkan apa orang yang lebih tua terutama, tapi pasti yang baik-baik ya kalau dinasehatin ya, nggak mungkin yang nggak baik. Nah mungkin belajarlah buat menerima gitu, maksudnya jangan dicuekin, kita nyesel loh nanti kalau udah kita seperti sekarang. Nah, Jadi gitu. kalau ada masukan diterima aja dulu, dicoba deh, dicoba ya. Itu buat kebaikan kok, beneran deh, saya nggak bohong. Sudah berpengalaman soalnya. Oke, itu dia Mitra JIC tipsnya dari Bu Sunarti ya, bahwa setiap nasihat atau masukan dari para orang tua kita yang sudah mendahului kita, memiliki pengalaman yang luar biasa gitu ya, boleh dicoba tipsnya gitu kan. Dan juga karena kita sudah di menit ke 59 Bun, terlepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita sudah di penghujung perjumpaan. Dan sebelum Dara tutup, tentunya Dara mau mengucapkan terima kasih kepada Mitra JIC yang sudah mampir di tayangan program Radio JIC dan juga di Instagram IndiHome ya. Ada Mbak ada Suartika, ada Bang Faisal Al-Ghifari, ada Kak Fadur Rahman, ada Umi Wafda, terima kasih Umi, ada Umu Sabrina, terima kasih Umu Sabrina, ada Nengka Intan Rahman, dan kemudian juga dari Instagram ada Rani Cinta yang sudah memberikan pertanyaannya, terima kasih Mbak Rani. Kemudian ada Anonim ya, nama Instagramnya, nama akunnya Anonim, dan juga ada Dwi Noveria _KD ya, dan juga ada Mas Tata. Terima kasih atas partisipasinya dalam program Spirit JIC kali ini, dan tentunya Dara pamit undur diri, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dan juga Ibu Sunarti, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.